Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya, terutama pada malam hari ini Allah izinkan kita semua bisa kembali bergabung di Formulati Institute dengan mata kuliah Tazkiyatun Nafas. Semoga Allah terima semua amal yang kita jalankan ini. Amin ya rabbal alamin. Istilahnya itu mengais-ngais amal dari pintu manapun. Ya, ada pintu ngaji, pintu dengerin ngaji, pintu nyiapin pengajian, pintu ngemsin pengajian, pintu nyatetin pengajian, pintu ngerekamin pengajian, termasuk pintu apapun, pintu sedekah, nyiapin sedekah, nyatetin sedekah, dan semuanya kita jalani. Berharap ada di antara amal itu yang menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas hari ini masih dengan zulm atau diterjemahkan gampang zalim. Zalim dalam bahasa Indonesia yakni mana kedoliman. Zulm yakni kedoliman. Bahas tentang kenapa zalim atau penyakit kedoliman itu bisa tumbuh pada manusia. Ada terjemahan zalim yang cukup tepat itu di Indonesia, saya rasakan. Di antara terjemahan tepat itu adalah salah gawe. Kalau ada orang Jawa itu adalah salah gawe. Orang kok suka salah gawe, yakni salah kerja. Tapi bukan salah kerja, yakni biasanya itu kalau istilah salah gawe itu diberikan oleh orang tua kepada kakak yang suka ngusilin adiknya. Misalnya makan diambil lauknya. Terus makan diumpetin lauknya, nyari mana laukku, kan biasa tuh kalau kayak gitu. Kata ibunya, kok suka salah gawe. Itu ada istilah salah gawe, itu kan berarti al-khata' fil amal. Itu adalah terjemahan yang paling tepat dari kata kedoliman. Kalau kedoliman kan pakai bahasa aslinya ya, kedoliman. Karena kan dolim itu kan adalah buat usyai fi ghairi mahali, meletakkan di luar tempatnya, yakni salah gawe. Nah, hal yang paling kecil salah gawe itu ya tadi itu. Ya mestinya kan kakak itu baik sama adiknya. Ini enggak, malah ngusilin adiknya. Namanya salah gawe. Kenapa kok ada muncul sifat-sifat begitu? Awalnya ngusilin adiknya, lama-lama ngusilin temennya, mitra kerjanya, pegawainya, terus yang lain, tetangganya, masyarakatnya, dan seterusnya. Yang pertama, ini dikatakan oleh para ulama adalah pendidikan yang keliru. Salah, kedaliman muncul sebagai perilaku atau sifat. Ini bisa jadi karena kesalahan pengasuhan atau kesalahan pendidikan. Ini yang dikatakan oleh para ahli pendidikan anak atau pengasuhan. Sifat pertama yang wajib ditanamkan di antara umur 0 sampai 6 itu adalah disiplin. Itu adalah termasuk sifat saya ada beberapa yang wajib ditanamkan di usia kecil itu. 0 sampai 6 bahkan. Itu adalah disiplin. Sekecil itu disiplin. Anak kecil bisa diajarkan disiplin, bisa. Sebagaimana kucing bisa diajarkan disiplin. Kalau orang yang punya kucing pasti tahu gimana ngajarin dia supaya dia buang air kecil atau besar di tempatnya. Pasti tahu caranya. Kalau belum berarti dia tidak menguasai pengasuhan kucing. Kalau yang menguasai pengasuhan kucing, meskipun kucingnya ikut masuk ke rumah, tidak di kandangnya,
Dia nanti kalau buang air akan cari ke tempat kandangnya. Itu berarti dia sukses mendidik kucing. Nah, ini ada orang yang tumbuh nggak sukses. Naruh tas di tempat tidur. Naruh sendal depan pengimaman. Kita tak naruh sikat gigi di tas. Tas itu isinya udah kayak tempat sampah. Apa aja ada. Ada kue, ada sikat gigi, ada tusuk gigi. Karena saya itu ada teman kerjanya ngumpulin tusuk gigi di tas. Ada tusuk gigi macam-macam. Kalau bahasa kita disiplin. Ketika tidak disiplin, atau mungkin bahasa masyarakat tidak tertib, maka akan terjadi kesalahan di banyak hal. Nah, akhirnya kesalahan itu menggurita, menjadi-jadi. Mungkin hal kecil yang mubah tidak sampai ke level dosa. Kayaknya salah naruh tas, nggak sampai dosa. Salah naruh piring, nggak sampai dosa. Salah naruh bantal, nggak sampai dosa. Salah naruh kue, nggak sampai dosa. Tapi akhirnya salah naruh badan, dosa. Salah naruh mata, dosa. Salah naruh pikiran. Itu yang pertama adalah kesalahan di pengasuh. Dan ini menarik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena ini oleh ahli pengasuhan yang saya selalu ujuk ya, Bu Eli Risman, psikolog senior ya, yang hari ini masih dengan buah hati ya kalau nggak salah. Itu menekankan betul tentang bagaimana orang tua itu mendidik anak di usia dini itu dengan hal-hal yang paling pokok, salah satunya disiplin, salah satunya nanti tanggung jawab, dan seterusnya. Karena ternyata begitu ini tidak dijalankan, memang akhirnya orang salah. Akhirnya salah gawe. Suka salah aja. Kalau nggak salah itu nggak enak. Kalau nggak salah itu nggak enak kalau nggak salah. Kan sama-sama bangun itu kan, antara bangun tepat atau sama tidak itu kan sama-sama. Contoh gini. Orang itu pasti tidur kan 6 jam average orang. Kalau ditempatkan awal malam sama awal pagi, kan ketemu. Tapi kalau salah, akhir malam ditambah akhir malam ya. Akhir malam ditambah terlambat paginya. Sama-sama. Yang satu ketemu salah, yang satu ketemu benar. Saya suka mengatakan begini. Menjadi orang mukmin yang taat itu sebenarnya tidak merubah apa-apa. Nggak merubah apa-apa. Yang dirubah hanyalah posisi penempatan dan proses-proses akad-akad. Apa bedanya nikah sama zina? Di omongan. Itu doang aja kan. Tanpa omongan, yakni tanpa akad jadi zina. Pakai akad jadi pahala. Bukan sekedar jadi pahala. Saya terima nikah anaknya ya. Jadi, gitu doang kan. Cuman karena kita mendramatisir aja proses pernikahan jadi rumit. Kalau gampang kan, tong, sini tong, berdua nih, saksikan ya, gue nikahin anak gue sama bocah nih, tong mau nikah anak gue nggak? Mau, jadi saya nikahkan anakku kepadamu ya, siap, kayak gitu ya, saya terima, jadi satu kata. Apalagi, jadi orang nyari makan, mau taat sama nggak taat, itu sama-sama nyari makan, nyari nafkah. Ketika dia nyari nafkahnya pakai prosedur, jadi ibadah. Ketika tidak, namanya dolim itu. Jadi yang pertama, ada kesalahan di pengasuhan. Yang kedua, ini ada semacam tidak mendalamnya rasa khauf kepada Allah. Sehingga menganggap ringan hal-hal yang berbau dosa itu atau kedaliman itu. Kalau lebih tepatnya ada istisyar biqadratillah, tidak merasa agungnya kuasa Allah dan maha melihatnya Allah sehingga merasa ringan dengan melanggar kepada Allah.
Itu bab tentang kalau mau disimpelkan adalah belum berjalannya proses pendidikan tazkiyatun nafs. Nah, nomor 2 itu belum berjalannya pendidikan tazkiyatun nafs, sehingga tidak merasa keagungan Allah, tidak merasakan bahwa melanggar kepada Allah itu tidak main-main, nggak main-main. Kalau bermusuhan itu jangan dengan Allah, engkau habis. Kalau musuh sama mertuamu paling banter kan kau diusir dari rumahnya, paling banter. Tapi bermusuhan dengan Allah, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Keberlimpahan resources atau kekuatan pada seseorang tanpa kontrol, sehingga melahirkan kesombongan. Dari situlah kedzaliman muncul. Ini yang sering saya sampaikan, kenikmatan itu juga pedang bermata dua. Satu sisi melahirkan kebahagiaan, satu sisi melahirkan ancaman. Ancamannya apa? Kalau tidak terkontrol, kau terjebak sombong. Berikutnya, dolim. Udah sombong ya dolim. Itu makanya ketika orang dikasih kelebihan oleh Allah banyak, udah alim, udah cerdas, kalau itu sekolah ya, udah keren, famous, kaya, wah itu sudah pol, itu sudah melanggar menjadi sesuatu yang ringan baginya. Nggak ada yang bisa menghentikan, misalnya gitu. Berikutnya, salah satu sebabnya adalah al-jahlu biddin, tidak ngerti aturan agama. Bisa jadi orang zalim karena nggak tahu bahwa itu memang melanggar. Nah, disinilah betapa pentingnya al-ilmu biddin, paham urusan agama. Salah satu sebab terjadinya kezaliman itu adalah kerakusan yang berlebihan atau persaingan memperebutkan posisi dan harta. Itu juga bisa menyebabkan orang bertindak kezaliman. Salah satu sebabnya adalah tidak adanya penegakan hukum atau sanksi dari masyarakat terhadap tindakan kezaliman. Dengan bahasa lain, dibiarkannya kezaliman berleluasa menyebabkan kezaliman berikutnya semakin menjadi-jadi. Itu makanya kenapa di dalam agama diperintah ada amar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'al. Orang Bani Israel dilaknat oleh Allah karena mereka tidak saling nahi mungkar atas apa yang mereka kerjakan. Karena kemungkaran berarti kan itu merupakan kezaliman. Kok tidak dihentikan? Ya dia semakin menjadi-jadi. Karena kezaliman yang dijalankan tanpa dihentikan menyebabkan pelakunya merasa itu merupakan kebaikan. Atau pelakunya merupakan itu hal biasa. Nah, ketika kezaliman itu dianggap hal biasa, sementara bisa jadi itu menguntungkan bagi pelakunya, maka akan menjadi jadi. Nah, ada banyak sebab tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kezaliman bisa muncul, terutama 1, 2 itu yang menyebabkan bisa orang itu memproduksi kezaliman. Kenapa tadi? Karena tidak istisyar bi qudratillah, merasa kuasa Allah, tidak hadirnya ia merasa Allah itu melihatnya dan bertentangan dengan Allah sesuatu yang sangat berbahaya. Demikian kesalahan pendidikan, bodoh dari agama itu merupakan asbab
yang cukup dominan lahirnya kezaliman. Juga bisa dikatakan terakhir, sebagai sebab terakhir adalah tidak terkelolanya syahwat atau nafs. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu perintah kepada keburukan. Begitu tidak terkelola, otomatis akan lahir tindakan salah. Nggak terkelola. Itulah namanya kezaliman. Salah gawe atau gawe yang salah. Nah, itu betapa pentingnya kita memang bisa mengelola syahwat atau mengelola nafas. Keinginan itu kalau nggak dikelola itu menyebabkan kezaliman tak terkira. Nah, contoh orang ingin makan di tengah malam nggak ada nasi, lah kan bikin ribet sak rumah, betul nggak? Itu bocah tuh biasa. Tiba-tiba dia mau makan nggak, udah ngantuk. Jam 1 malam bangun, aku lapar, lapar. Ya udah makan sana. Lah nasinya udah nggak ada, nah loh. Ribet seisi rumah. Itu namanya tadi dibangunin nggak mau makan, begitu bangun makanya sudah jadi perkara. Itu mirip kalau anak-anak kecil nginep di rumah neneknya. Pas lagi ibunya kunjung ke rumah neneknya. Ayo nak pulang. Isya udah pulang kan. Ntar aja lah aku di rumah nenek. Tengah malam ingat maknya. Nek anterin dong. Kamu juga tadi diajak pulang nggak mau. Tengah malam minta nganter. Nah, itu gimana kalau tindakan itu ada pada orang dewasa? Itu kan tindakan anak-anak. Oh, dasar bocah. Kita akan mengatakan dasar bocah. Nah, ada nih orang dewasa begitu sikap. Gitu. Pak, mau makan? Enggak, udah. Begitu tengah malam, Ma, ada makan. Lah, tadi dikasih suruh makan, enggak mau tengah malam minta makan. Itu yang ngomong suaminya ke istrinya. Dan seterusnya. Sama kan gitu. Di kantor. Pak, mohon maaf. Saya bisa pulang nih. Kerjaan? Belum sih Pak, ya udah pulang aja. Itu nyampe di jam 10 di rumah, Mas kerjaan tadi di mana? Lah tadi Bapak udah sekarang, bisa balik nggak sekarang? Besok sampai target. Lah Bapak tadi suci aku pulang. Dan seterusnya. Nanti urusan yang lain-lain, urusan salah angka, salah hitung, salah ini. Dan jadi kami ulangi lagi, ada beberapa sebab tadi yang bisa mendorong atau melahirkan sifat ini dan tindakan ini. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati supaya sebab ini tidak muncul, harapannya nanti tidak ada kezaliman. Ada beberapa jenis kezaliman. Yang pertama, kezaliman seorang kepada Allah atau tindakan kezaliman terhadap Allah. Adalah bertindak tidak benar kepada Allah mulai dari urusan keimanan sampai urusan etika. Dan puncak kezaliman itu adalah kezaliman kepada Allah. Dan puncak kezaliman kepada Allah namanya menyekutukan Allah. Allah menegaskan, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar sekali. Bagaimana mungkin seorang manusia yang dicipta oleh Allah menyekutukan Tuhan yang menciptakan? Bagaimana seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dipenuhi semua kebutuhannya, tidak mau taat kepada Allah. Makanya kalau kita lihat analisis di surat Quraisy, ya, ila fi Quraisy, ila fi mirikhat asy-syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi a'tamahum min syai' wa amanahum min khauf. Salah satu alasan atau salah satu proses berpikir yang Allah ajarkan kepada kita tentang kenapa kita menyembah Allah atau apa di belakangnya itu adalah karena Allah yang memberikan kepadamu makan dan memberikan kepadamu keamanan. Nah, bagaimana orang memperlakukan Tuhannya justru salah, padahal ia diberikan makan dan diberikan keamanan dan diberikan kehidupan dan seterusnya. Itu
namanya kedzaliman. Yakni berbuat tidak benar kepada Allah, mulai dari urusan iman sampai urusan etika. Termasuk etika, yakni misalnya orang tidak berdoa kepada Allah itu namanya tidak etis kepada Allah. Sombong kepada Allah. Atau menyebut Allah dengan nama yang tidak pantas. Bersumpah palsu. Itu sebenarnya kan tidak pantas. Gimana mungkin Allah kau palsuin? Gitu. Padahal Allah tahu tentang apa yang kau kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman seorang manusia kepada dirinya. Yakni apa? Membiarkan dirinya jatuh kepada kemungkaran. Membiarkan dirinya jatuh kepada kemungkaran. Dan seluruh bentuk kemaksiatan baik yang terkait dengan hukum maupun terkait dengan akhlak atau terkait dengan kemaksiatan akidah. Rasul mengatakan inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu ada kegelapan di hari kiamat. Makanya kalau orang itu membiarkan dirinya berbuat salah, itu sama saja dia telah menganiaya dirinya sendiri. Karena dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Yakni kegelapan pula di hari akhir. Maka ketika orang justru menjaga dirinya dari kesalahan, dia sedang berbuat adil kepada dirinya. Ketika orang tidak mau mengakui kesalahan dirinya, malah menutup-nutupi, dia sebenarnya berbuat tidak adil kepada dirinya, karena nanti akan dibongkar kelak di akhirat. Yang adil adalah ketika dia mau mengakui dan kemudian istighfar dan zikir kepada Allah. Ya, kedzaliman kepada diri sendiri adalah membiarkan dirinya jatuh kepada kemaksiatan, termasuk jatuh kepada etika yang buruk atau akhlak yang buruk. Terakhir, kedzaliman kepada orang lain. Nah, orang lain ini atau pihak lain ini isinya mulai sesama muslim, sesama manusia, termasuk sesama makhluk Allah. Ya. Lain itu isinya kedzaliman sama muslim, tidak membantunya, mengganggunya. Contoh-contoh ini. Kedzaliman sesama manusia, menyiksanya, membiarkannya kelaparan, dan seterusnya. Kedzaliman kepada sama makhluk Allah. Tadi, nggak kasih makan kucing, padahal kucingnya ada di sekitarnya. Membiarkan tumbuhan itu mati kering karena tidak disiram. Nah, meskipun khusus makhluk yang tidak bernyawa ini, para ulama mengatakan itu tidak masuk kategori dosa. Tetapi sebenarnya itu merupakan tindakan zalim. Yakni masuk kategori merusak alam semesta. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Cuman karena ini masalah makhluk hidup dan tidak makhluk hidup, karena tidak ada rasa sakit di situ, maka akhirnya dianggap tidak apa-apa. Tapi intinya itu merupakan tindakan kedzaliman pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kedzaliman ini hilang, dunia dipenuhi keadilan, maka akan terjadi kehidupan yang sangat indah dan baik, dan nanti berdampak kepada kehidupannya ya di akhir. Orang semua taat kepada Allah, orang semua taat dan dirinya pada ketaatan, tidak ada kedzaliman pada orang lain, maka sungguhnya orang yang mendapatkan kebahagiaan kebaikan dalam hidupnya. Itulah yang kemudian kelak akan dihadirkan oleh imam terakhir yang Rasul janjikan, namanya Imam Mahdi. Mala'a ad-dunya adlan kama muli'at zulman wa jawra. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan yang sebelumnya terpenuhi oleh kedzaliman dan kemaksiatan. Jadi gantinya kedzaliman namanya keadilan.
dipenuhi dunia ini dengan keadilan. Ya, ini berarti semua orang itu taat kepada Allah, semua orang itu tidak ada yang melanggar, dan sesama manusia, sesama makhluk itu baik-baik. Itu namanya keadilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai poin ini ya. Saya sudah bahas sebab-sebab kezaliman, sudah bahas pembagian kezaliman, ada 3 jenis. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini tentang penyakit hati, tema zolim di pertemuan kedua. Bagi peserta kuliah yang baru pertama kali hadir, ahlan wa sahlan, Ustadz sudah mempersilahkan untuk bertanya, baik secara langsung dengan raise hand maupun bisa menuliskannya di chat room. Ini ada yang bertanya, Ustadz. Betul. Tadi Ustadz mengatakan ketika kezoliman itu dianggap biasa itu karena ia tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal ini dilakukan oleh orang yang kenal paham agama. Setiap tutur katanya bicara dakwah. Seringkali ia berdusta pada keluarga serta zolim lainnya, berlaku baik pada orang lain tapi tidak pada keluarganya. Saum sunnahnya rajin, sholat 5 waktu selalu di masjid. Kira-kira apa penyebabnya Ustadz sehingga orang yang begitu paham ini bisa terjatuh pada perbuatan zolim tersebut? Ini direct message Ustadz, pertanyaannya mungkin tidak nampak. Jadi memang bisa jadi ada fakta yang cukup kontradiksi tadi ya, orang yang dianggap alim tapi justru lahir kezaliman darinya, apapun bentuknya. Itu yang pertama perlu dipahami antara orang yang punya ilmu agama dengan orang yang beragama dengan baik. Terkadang orang yang punya ilmu agama belum tentu beragamanya baik. Karena apa? Ilmunya tidak sampai ke hatinya. Itu namanya ilmunya hanya sampai di otaknya, nggak turun ke kerongkongan aja enggak, apalagi sampai ke hati. Jadi ini disebut dengan ilmunya tidak bermanfaat. Yakni orang pertama kali yang harus mendapatkan manfaat ilmu itu dirinya, tapi itu pun nggak dapat manfaatnya. Jadi ilmu sekedar ilmu. Itu yang justru yang sangat bahaya dan kasihan pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang dia alfa di situ. Memang dia beragama yang ini bagus-bagus, dia alfa di situ. Itu yang saya suka sebut, orang punya kebaikan satu sisi, punya kelemahan di satu sisi. Mungkin gitu. Orang rajin sholat macam-macam, tapi masya Allah itu kalau dagang pol sudah ininya. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, ini terjadi kenapa bisa karena bisa jadi kualitas kebaikan yang ia jalani tadi memang belum tinggi ya. Biasanya sholat yang menjadi perkara. Sholat kok tapi kok masih begitu. Itu misalnya. Yang ketiga bisa jadi ini salah pemahaman atau ilmu agamanya itu tidak komprehensif, nggak lengkap. Ada yang merasa agama baik itu ya sholat jamaah, puasa, makan halal. Selebihnya dia nganggap itu tindakan agama. Karena kan yang namanya orang agamis itu menurut masyarakat itu cuma rajin sholat sama rajin ngaji. Yang lain itu nggak dihitung. Nah bisa jadi pemahaman yang demikian ini cukup mengganggu sehingga terjadi misalnya kezaliman terhadap sesama misalnya. Bisa jadi kalau sama. Bengis, padahal rajin ibadah. Bengis, pelit gitu. Suka nahan gaji, padahal dia rajin baca Quran. Itu bisa jadi karena memang ada kesalahan di pendidikan agamanya tadi. Mungkin itu. Tetapi secara umum, kalau orang ilmu agamanya baik, kemudian juga ibadahnya baik, insya Allah sih nggak lahir begitu-begitu. Insya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan tadi yang disampaikan secara langsung. Bagi peserta kuliah lain yang ingin bertanya kepada Ustadz, baik di sini sudah saya lihat ada Ibu Nuni yang raise hand. Kepada Ibu Nuni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan yang dolim itu
ada beberapa pemahaman yang salah gitu. Ini bagaimana begini Ustadz yang tadi, misalkan orangnya rajin sholat, rajin puasa, ke keluarga dia dolim. Ini ada miss mungkin, bagaimana kalau misalkan begini Ustadz, ini sering kejadiannya begini, menurut pandangan dia dolim, tapi apa yang si pelakunya itu merasa itu tidak dolim gitu Ustadz. Kalau misalkan kelakuannya tadi sudah nampak, kalau memang dia berbuat jahat atau bagaimana, mungkin sudah nampak itu perbuatan memang tidak diperbolehkan. Cuma terkadang Ustadz ada miss gitu di situ tuh, itu gimana Ustadz sejak lahir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mungkin terjadi, betul. Seorang pelaku kedoliman, tapi bagi dia itu kebenaran. Ini bab tentang pemahaman. Nah, itu makanya kenapa, terutama waktu belajar awal beragama itu harus hati-hati dengan kesahihan ilmu. Kata Syekh Umar Al-Hafidh, demikian para ulama sebelumnya, sejak zaman Ibnu Hajar, bahkan sejak zaman Ibnu Salah, gitu. Inna hadzal ilm itu din. Sebenarnya ilmu ini itu urusan agama. Masa kalau belajar ilmu ini urusan agama, ya ini urusan sampai akhirat. Maka hati-hatilah dari siapa kau ambil ilmu agama ini. Jadi bisa jadi orang dapat ilmu dari seseorang yang akhirnya menanamkan pemahaman yang demikian itu. Yang menganggap bahwa tindakan yang sebenarnya sudah masuk ke kedoliman itu dianggap masih kebenaran. Itu namanya salah paham atau tidak paham. Nah, meskipun tidak paham itu lebih bagus daripada salah paham. Jadi bisa jadi itu salah paham. Kenapa salah paham? Bisa jadi di proses istihad atau apa saja terjadi. Nah, kalau ada kes kayak gini ya berarti perlu, kalau dalam bahasa itu adu data ilmu. Oh ini benar kok? Ya coba dilihat aja, coba hadisnya, Qurannya, atau mungkin yang gampang lagi pandangan para ulama gimana di kes ini. Wallahu a'lam. Menjadi nanti kalau mau lebih detail ya harus dihadirkan contohnya. Contohnya seperti apa nanti bisa dielaborasi. Tapi secara umum, gini Ustadz, kadang-kadang ini antara hubungan saudara dengan saudara gitu Ustadz. Ya. Misalkan gitu, oke, berzakat harus ke orang terdekat dulu misalkan gitu. Tapi saudara salah paham misalkan, adik beradik lah contohnya Ustadz. Si adik ini merasa mampu gitu, sementara si kakak ini merasa tidak mampu gitu. Artinya gini, satu sama lain dalam keluarga itu kadang ada kesalahpahaman. Kenapa harus ke orang lain dulu gitu? Padahal saudaranya sendiri maksudnya merasa ada yang tidak mampu gitu. Contoh-contoh case kayak gitulah Ustaz. Hal-hal kecil dianggap dolim gitu. Bagi si pelakunya itu tidak dolim gitu. Itu Ustaz. Oh ya. Ini contoh menarik nih ya. Bisa jadi tadi bagi adiknya tadi ya atau kakaknya tadi merasa bahwa kakaknya itu mampu, jadi nggak usah dikasih zakat. Sementara tidak mampu. Nah, perbedaan pandangan begini ini sebenarnya bisa dilihat. Yang pertama, apakah perbedaan itu dari dasar hukumnya, berarti dibuka dalilnya, atau dari faktanya? Kalau faktanya, dianalisis faktanya. Inilah yang kemudian perlu ditekankan di sini. Perlunya kita nih kaum muslimin terbiasa dengan kontestasi ilmu namanya. Jadi jangan apa aja jadi masuk ke rasa. Ini kan benar salah netral aja. Contohnya gini, kalau kita bicara diasumsikan itu fair dan baik ya. Nah gini, Dek ngapain sih Dek kamu zakat ke orang lain? Kan masmu lagi nggak ada. Loh, Mas, bukankah kamu gajimu banyak? Gitu kan? Iya sih gajiku banyak. Tapi udah habis. Terus selama ini kemana? Ya kakakmu. Ya udah gini ayo. Mas ini sebenarnya masuk fakir miskin atau lagi nggak punya per hari ini. Kalau fakir miskin nggak bisa masuk Mas. Karena Masnya punya penghasilan. Cuman habis. Nah, apa habis ini masuk fakir miskin? Penghasilan Mas banyak. Tapi habis di tengah jalan. Setiap bulannya. Nah, jadi kalau gitu
nggak bisa dari zakat, tapi dari apa? Ya udah aku kasih dari pos lain. Selesai sebenarnya. Nah ini perlu membiasakan seperti ini. Ini apa namanya, banyak sekali perbedaan yang bahkan level yang berat itu terkadang hanya karena sudut pandang yang berbeda pada sebuah kasus. Jadi ada masalah yang karena dalil, ada masalah karena pemahaman atas dalil, ada masalah karena pemahaman atas kasus yang berbeda, yang menyebabkan orang bisa menganggap itu berbeda. Itu insya Allah bisa selesai dengan ini. Juga kasus dengan suami, dengan istri, dengan mertua, termasuk dengan urusan di masjid. Banyak kasus yang case-nya bisa jadi karena pemahaman yang berbeda, sudut paham terhadap kasus yang berbeda menyebabkan sikap yang berbeda. Nah, kalau kita tidak terbiasa kayak gini akhirnya menyebabkan konflik, padahal biasa aja. Termasuk kasus-kasus besar, padahal biasa aja. Artinya apa? Kalau kita duduk kemudian saling terbuka, ya kalau sudut pandang yang dipakai kita nggak kuat, ya udah, ya bagus. Ternyata aku berarti nggak boleh ya, nggak boleh lah mas, gajimu segitu. Kalau karena nggak cukup, ya masnya didik itu istrinya lah. Terus gimana? Ya udah aku bantu tutupin dulu beberapa bulan ke depan. Habis itu masnya di ini ya, selesai sudah. Wallah alam bisa. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Ini masih menyambung dari pertanyaan langsung ke handphone saya Ustadz. Saya bacakan izin. Ustadz mohon bertanya, bagaimana jika orang yang berbuat zalim itu merasa tidak berbuat zalim, merasa baik-baik saja? Bagaimana cara mengatasinya orang yang tidak sadar bahwasanya dia telah berlaku zalim karena orang lain itu ternyata kadang-kadang kita tidak merasa berbuat zalim, tapi orang lain merasa terzolimi. Mungkin di kalangan, katakanlah misalnya kalangan mama atau apa, dia merasa baik-baik saja, sementara yang lain merasa kayaknya dia zolim deh sama kita, tapi dia nggak merasa gitu. Bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Apakah ada tips atau cara jitu agar tidak, kan tergantung cara ya Ustadz, bagaimana cara menegur, cara menasihati. Tafadhol Ustadz. Yang pertama, kita harus membiasakan diri yang suka sebut sebagai adu data. Terbiasa dengan adu data. Maksud saya, ini kan ada case. Misalnya tadi mak merasa sudah diperlakukan tidak zalim sama ketua majelis taklimnya. Misalnya gitu ya. Kan itu biasa tuh suara dari bawah tuh. Masa kemarin iuran pas lagi wisata nggak ada laporannya. Bukankah itu kata maknya akan ya udah habis. Ya, tapi kan nggak ada laporannya. Atau dibalik, masa sih iuran bisa sebanyak itu, zalim itu mah. Dan lain sebagainya lah. Itu perlu yang disebut dengan adu data. Ya udah, kita terbuka aja. Itu harus membiasakan diri. Memang budaya kita kan wani sirit wedirai, bahasa Jawa. Berani dari belakang, takut di depan. Nah ini membiasakan diri, mohon maaf, ini kok kami begini, dapat datanya, apakah benar? Oh iya datanya begini, selesai. Gitu. Yang salah minta maaf, yang benar biasa aja, nggak usah jumawa. Itu yang pertama. Itu namanya tabayun itu. Yaitu adu data. Yang kedua, kita perlu tadi ketika ada pelakunya tidak merasa zalim, perlu agak memahami sedikit kepribadiannya pelakunya ini. Saya kok agak curiga orang seperti itu memang orang pragmatis. Karena ada tipe orang yang memang nggak memperhatikan perasaan orang. Dan ada orang yang tipe sangat memperhatikan perasaan orang sehingga nggak jalan-jalan. Nah kalau kita tahu pelakunya kayak gitu itu, ternyata juga gampang kasih taunya. Lo songong lo gitu. Maksudnya bahasa gitu. Maksudnya itu kalau kamu lewat itu geber itu, tahu nggak ada 5 orang yang nggak suka tuh kamu motor semua gitu. Biasa aja kali, ya nggak biasa. Kamu biasa, tapi ada 4 orang di sini nggak biasa. Itu mama udah tua. Nah itu kan tinggal ngasih tahu aja. Nanti dia akhirnya mencoba adaptasi. Tapi kalau kita tidak mengenali sosok kayak gitu, suka nggak nyambung karena kalau bahasa lu baperan banget sih. Biasa aja, bukan biasa aja. Lo yang mau nggak punya perasaan.
Ini kan tentang mendudukan di mana letaknya antara yang tidak punya perasaan dengan yang baperan, kan pas tengah. Ini perlu paham kepribadiannya masing-masing. Terjadi di suami istri. Suami datang, ya Allah, nih orang gini banget ya. Gitu. Nggak disiapin apa-apa, ditinggal. Ma, nggak ada. Ya Allah. Bu, tahu nggak? Wah, tahu, Ustaz, tahu pergi tadi. Saya nggak gitu. Gini-gini amat ya. Nah ini padahal menurut ini udah disiapin semuanya. Misalnya kayak gitu. Ini sedikit ada cerita ada orang. Jadi tiba-tiba istrinya yang datang dari pasar itu langsung, Bu, siapin makan dong, lapar sekali. Loh, tadi kan udah disiapin sama mbaknya. Gak enak, gak makan. Terus gimana tadi? Belum makan seharian, belum aku nunggu. Ini kan sama kasusnya. Jadi kata suami, lama amat nih orang ke pasar. Kata si istri, kan udah disiapin, kenapa lama-lama nunggu? Gak bisa makan kalau kamu gak datang. Nah kan itu namanya tinggal gitu aja. Itu. Yang ketiga bisa jadi orang tidak merasa dolim itu bab tentang definisi terhadap perbuatan itu. Terutama di tindakan-tindakan agama. Mungkin agak ekstrim. Orang, mohon maaf ya, orang nikah tidak ngasih tahu istrinya. Dolim nggak? Dolim. Kata agama. Ya kagak. Kenapa? Karena agama nggak mensyaratkan. Itu apa? Itu namanya tidak beretika. Dianggap salah? Enggak. Tapi menyebabkan tindakan salah. Yang kayak gitu itu. Nah, case kayak gini ini, kata si keluarganya, ini dolim banget nih Bapak. Gitu. Kata suami, yang dolim siapa? Kau aja ngerasa didolimi. Aku nggak dolim apa-apa. Nah, itu namanya perbedaan atas pemahaman terhadap dalil. Banyak case-nya, bukan hanya ini. Bab jumlah nafkah. Gitu. Kata isinya, Mas Mat dolim. Masa ngasih segini doang? Dulu mama aku ngasih aku banyak dong. Justru kalau tak kasih banyak, kamu dolim sama aku. Itu kenapa coba? Nah, kamu habisi semua uangku sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu namanya perbedaan atas definisi semua. Dan ini bisa terjadi pemahaman. Ala kulli hal, kalau kita bisa suka tadi adu data terus memahami, semoga bisa selesai. Allah alam bismillah. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari pesan yang masuk ke handphone saya tadi. Selanjutnya bagi peserta kuliah lain yang ingin bertanya dipersilakan bisa melalui raise hand atau chatroom. Apabila tidak ada, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan sampai di 21.30 Ustadz. Tafadol, mungkin kita bisa lanjutkan materinya. Ada satu poin di chatroom belum dibaca. Oh, di chatroom. Oh iya, astagfirullahaladzim. Dari Ibu Siti Atikah tadi ya? Atisah. Saya sebelum udah ingat tadi mau bacakan, Masya Allah, astagfirullah. Maaf Ibu Siti Atisah. Saya bacakan Ustadz dari chat room. Afwan Ustadz. Ini ada kata zalim pada Quran Surat Fatir ayat 32. Mohon pencerahannya Ustadz, zalim pada konteks ayat tersebut. Surat Fatir ayat 32. Itu bunyinya... Mungkin bisa dibantu. Saya belum pegang Quran ya Ustadz. Bentar saya buka dulu ya. Oh ini Pak Adi sudah menuliskan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan Allah. Ini bukan ya? Ayat 32. Iya. 32 ya. Saya bacakan. Thumma awrathna al-kitab alladhi istafaina min ibadina. Faminhum zalimun nafsi, faminhum muqtasid, menganiaya diri sendiri. Faminhum sabiqun bil khairat. Faminhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika wal fadlul kabir. Dan kami wariskan kitab kepada orang yang kami pilih dari hamba kami. Sebagian mereka mendalimi diri mereka sendiri. Ini maknanya sebagian orang yang dapat dalam kitab itu mendalimi diri mereka sendiri dengan cara tadi bertindak salah, bertindak maksiat, tidak mengikuti kitab.
Itu namanya mendolimi diri mereka sendiri. Sebagian muktasid, yakni taat tapi sedang. Dan waminhum sabiqun bil khairat, sebagian itu berlomba kepada kebaikan. Ini yang disebut dengan khawasul muqarrabin kalau di bahasa ya. Jadi orang muqarrabin dan orang khawasul muqarrabin. Orang yang salah, orang yang sedang, benar tapi sedang, yang ketiga super benar. Itu yang zalim itu adalah orang yang berbuat salah. Itu maknanya itu. Salah itu berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban dari Ustadz untuk Ibu Siti Atisa. Semoga puas. Saya akan cek dulu Ustadz di layar Zoom saya. Ini ada 3 layar di layar saya. Berarti belum ada yang raise hand. Mungkin kita bisa lanjutkan Ustadz materinya. Tafadhol. Ada lagi Bu In di chat room. Ada lagi. Yang mana Ustadz? Sebentar. Saya cek dulu. Dari atas itu belum ada. Saya terlewat ya mungkin ya. Tanya Ustadz ke paling bawah. Paling bawah. Oh ini ya. Baru ya Pak Adi ya? Iya. Iya, tadi belum ada. Izin bertanya Ustadz, dari uraian Ustadz tadi mengenai seseorang yang memiliki ilmu agama namun sebatas ilmu saja, hal itu disebabkan karena tidak sampai ilmunya tersebut ke hati. Kemudian bagaimana caranya supaya ilmu masuk ke dalam hati agar bisa menelusup ke dalam jiwa ya mungkin. Yang pertama adalah husnun niyah, memperbaiki niat dalam proses thalabul ilmi. Itu menentukan ilmu masuk atau ilmu mental. Gitu. Dulu para ulama kenapa wanti-wanti betul orang belajar itu untuk selain Allah. Bahkan ada istilah dulu, belajar untuk nyari kerja itu dulu ulama dulu tuh melarang. Sekolah aja, kuliah aja. Supaya jadi barokah. Itu ketika saya pelajari dari sudut ke proses keilmuan, ketika orang itu membatasi motivasi di proses ilmu, maka ilmu sampai di situ. Contohnya gini, orang mau belajar untuk bisa nggarap ujian, itu betul. Setelah ujian hilang ilmu. Ini belajar nih, kenapa lo ngebut? Ya kan bisa dapat nilai A, ya belajar nih, betul. Kelak begitu keluar dari pintu ujian hilang ilmunya. Lain ketika belajar dia ingin mendidik diri sendiri agar aku jadi orang soleh. Sepanjang hidupnya ilmu itu nempel. Jadi motivasi itu kayak katup. Kau taruh di mana dia akan sampai di situ. Begitu ingin katupnya tapi aku belajar untuk mencapai ridhonya Allah, ya akan terus tertancap di hati. Nah, karena dari sudut motivasi itu juga akan menyebabkan yang kedua, kesiapan hati menerima ilmu. Itu sangat membedakan hasilnya. Kenapa kok bisa masuk, meresap, dan lain tidak masuk? Adalah karena kesiapan ilmu menerima, kesiapan hati menerima ilmu. Ada hati yang tidak siap menerima ilmu. Kenapa? Karena memang dia tidak punya niat. Terpaksa misalnya. Dia nggak siap menerima. Gitu. Awas ya kalau nggak ngaji ya. Gue tidak kasih uang saku sama mama besok. Ngaji. Paham ya enggak lah. Kan dia nggak siap menerima ilmu. Makanya kita di training selalu mengatakan dari sekarang mohon Bapak Ibu, ibarat gelas, mohon hatinya dibuka sekarang. Jangan dibalik. Kalau gelasnya ketutup, kita siram air, ya pasti tumpah. Gelasnya kita buka, kita bisa air, untuk kesiapan menerima ilmu. Yang ketiga adalah bab tentang kadar cinta. Kalau cintanya besar, itu ilmunya masuk. Enggak suka, itu ilmunya mental. Itu yang digunakan Imam Bukhari. Karena demikian meresap ke hati. Tetapi sebenarnya konsep meresap di hati itu kalau bagi Muslim harus tumbuh menjadi amal. Bukan tumbuh hanya sampai di hati tapi enggak tumbuh jadi amal. Oleh karena itu perlu nomor 4, yakni tentang kita nyebutnya adalah karena sudah cinta dan meresap ilmu, maka supaya lebih meresap lagi, maka perlu ada momen melaksanakan sesegera mungkin.
bahkan melatihkannya. Misalnya kayak kalau belajar ilmu syukur, waduh syukur ngeresap nih. Tapi kalau nggak langsung dipraktekin, bisa hambar, bisa hilang. Jadi langsung ada momen eksekusi segera. Nah, habis minum, alhamdulillah. Biasanya nggak ngomong alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Kemudian apa saja, alhamdulillah. Keluar kamar mandi, alhamdulillah. Langsung teresap. Ibarat orang nanam itu udah ditanam, udah digemurin, terus ditancap-tancapin, sampai nancep betul. Dan akhirnya tumbuh jadi pepohonan. Jadi ada proses implementasi yang terus-menerus. Itu bisa lebih meresap. Lebih meresap. Terutama ilmu tazkiyatun nafas, gitu. Meresap. Istilahnya gitu. Lebih meresap. Sampai akhirnya kokoskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustadz. Mungkin kalau boleh digarisbawahi, tazkiyatun nafs ini tidak bisa serta-merta langsung melekat ya Ustadz. Setetes demi setetes seperti tetesan air melubangi batu. Mungkin seperti itu kali ya. Betul. Dan Bu, ya. proses penerimaan setiap orang mungkin juga berbeda. Waktu untuk menerima dan langsung praktek, ada juga yang menerima dan ntar dulu, mungkin seperti itu ya. Betul. Kalau saya menyingkap ya. Gitu. Iya, Betul. Misalnya satu sifat aja syukur, itu kan nggak serta-merta. Bisa aja kita belajar setahun syukur nih, belum syukur tuh. Ngerti aja. Masih aja. Mana sih mas? Nggak ada nambah-nambah aja. Uang ininya cabai udah naik, ini udah naik. Itu kurang syukurnya. Tapi kalau ya lama-lama alhamdulillah. Makanya salah satu cara membuat kita syukur itu coba dihentikan kenikmatannya. Gitu. Anak nih dipikir hidup sama orang tuanya, nggak enak banget sih, makan nggak enak. Begitu dia ngekos, baru tuh sadar. Ya Allah, ternyata ngurus di sini itu repot ya. Harus nyari minum, harus ini. Selama ini tinggal teriak aja. Oh, baru. Jadi latihan bersyukur itu sejak materi ditanamkan sama ibu gurunya di SD, baru disadari di usia di perguruan tinggi setelah dia ngekos. Alhamdulillah selama ini berarti mamaku baik banget ya selama ini. Padahal selama ini ditengkari mulu. Nah, itu contoh. Fadhal. Baik, kalau mungkin untuk tadi pertanyaan yang dia ke masjid segala macam itu masih belum berubah, apalagi dia nggak ke masjid, mungkin akan lebih parah daripada itu, mungkin seperti itu. Iya, betul. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya belum ada pertanyaan di layar Zoom saya dan di chat room sudah kita jawab semua, Ustadz. Mungkin kita bisa lanjutkan materinya. Bisa lanjut ya? Ya. Dampak atau balasan kezaliman. Balasan yang akan diterima atau hasil dari yang akan diterima oleh orang yang suka berbuat zalim. Yang pertama, ada yang disebut dengan kehinaan di dunia. Sebelum bicara akhirat. Jadi kezaliman kalau dilakukan, itu bisa jadi Allah akan memberikan kehinaan di dunia. Salah satu contohnya Allah timpakan kepada Firaun, dihinakan di dunia. Ditimpakan oleh Allah kepada Quraisy, tumbang di perang Badar. Ya, ayatnya banyak sekali. Yang kedua, Allah tidak berikan hidayah kepada orang zalim. Allah tegaskan, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah tegarkan, Allah tetapkan, Allah teguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap, yang teguh, yakni qaul la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia dan kelak di akhirat.
Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi hati-hati dengan kezaliman karena akan membawa kesesatan. Gimana logikanya? Ya semakin zalim kan semakin merasa senang, ya udah semakin sesat aja. Ya, ini hasil dari kezaliman. Termasuk yang nomor 3, bisa mendapatkan balasan sejenis. Jadi jika kezalimannya masuk kategori tindakan kisos. Wa katabna alaihi fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain. Kami tetapkan pada mereka diri dibalas dengan diri, mata dibalas dengan mata, dan seterusnya. Ini balas ya. Kalau dia mukul ya dipukul. Kalau ada penegakan hukum, balasannya ya seperti yang ia kerjakan. Namanya berlaku padanya hukum balasan kisos. Berikutnya, dampak atau hasil dari kezaliman itu bisa jadi ia akan mendapatkan doa buruk dari orang yang didzalim. Dan ini Allah berikan hak spesial bagi orang yang didalimi, yakni doanya mustajab. Hati-hati itu. Hati-hati mendalimi orang, mendalimi siapapun. Begitu dia berdoa, doanya mustajab. Kata Rasulullah, ittaqu da'watal madhlum. Hati-hatilah dengan doanya orang yang didalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia kafir. Fa innahu laisa dunaha hijab, karena enggak ada lagi penghalang antara ia dengan doa. Allah kabulkan. Oh, Masya Allah. Berikutnya, dampak atau hasil dari kezaliman adalah dzulumatun yaumal qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi, inna dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari akhir. Masya Allah. Yakni akan ada dzulumat yaumal qiyamah. Terakhir, secara umum, kezaliman akan mendapatkan balasan sesuai dengan jenis kezalimannya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan jenis kezalimannya. Sebagaimana Rasul tegaskan, ad-dunya khulwatun khadirah, Allah mustahlikum fiha fanadirun kaifa ta'malun, tama'u fiha lakum. Dunia ini manis dan hijau. Allah kuasakan kalian atas dunia, dan ia melihat apa yang kalian kerjakan. Dan Allah memenuhi balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapati balasannya baik, maka mujilah kepada Allah. Waman wajada ghairu dzalik, yang mendapati balasannya tidak baik, maka jangan mencela diri mereka. Yakni kezaliman akan mendapatkan balasan buruk kelak di akhir. Bentuknya tergantung kezaliman. Karena dengan semua jenis kezalimannya, ia akan mendapatkan semua jenis siksaan dan balasan. Tergantung jenis kezaliman. Nah, makanya sebelum orang akan ditetapkan ke surga neraka setelah sirat, itu ada namanya ardul qisas, area qisas. Allah akan lihat. Kalau urusan dia dengan Allah, seterusnya dihisab kan. Sudah ini yang dosa, yang enggak dosa gitu. Nah, yang di ardul qisas itu urusan dengan secara Allah. Dihisab urusan dia dengan Allah. Nah, di khusus yang urusan dengan manusia di ardul qisas penyelesaian. Masya Allah. Ini yang nanti menghasilkan salah satu kelompok namanya orang yang bangkrut itu. Yang telah berbuat baik tapi syatama hadza wa dzalama hadza wa akhadha ma la ya'malihat. Dia mencaci maki ini, mendolim ini, ngambil hartanya ini. Naudzubillah min dzalik. Akan mendapatkan balasan sesuai dengan kedolimannya. Bapak yang dirahmati Allah, secara umum ya, sejak minggu lalu ketika kita bahas kedoliman, kita udah bahas definisinya, urgensinya, bahayanya sifat ini. Kemudian kita udah bahas tentang sebab-sebab munculnya sifat ini atau tindakan ini.
gimana dampaknya, dan baik di dunia maupun di akhirat. Pembagian kezaliman sudah kita selesaikan, maka kami anggap 6 atau 5 poin ini sudah mengcover materi tentang kezaliman. Intinya, ini merupakan sifat yang bisa muncul pada orang mukmin. Ya, salah gawe, suka dolim, jahat, suka berbuat salah, tidak disiplin aturan. Itu semua bentuk terjemahan kata kezaliman. Tidak disiplin aturan, tidak disiplin etika, tidak disiplin adab, itu merupakan juga terjemahan kezaliman. Itu bisa jadi menimpa orang mukmin sekalipun. Aslinya penyakitnya orang kafir, tapi bisa menimpa orang mukmin sekalipun. Oleh karena itu perlu dijaga agar mukmin itu adalah orang yang disiplin aturan. Bukan salah gawe tapi benar gawe. Gawenya benar terus. Terus lebih suka taat daripada maksiat. Nggak suka berbuat salah. Kalau bersalah, dia segera menyelesaikan. Walladzina idza dzalamu anfusahum dzakaru. Nah, sehingga insya Allah sifat ini bisa lepas daripada kita dan kita diganti dengan sifat-sifat yang baik. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, dipersilakan. Jazakallah khair Ustadz untuk pamungkas dari bahasan kita pada malam hari ini tentang penyakit hati bab zalim, dan memasuki pertemuan kedua, dan semua sudah tuntas pembahasannya di pertemuan kedua ini. Bagi peserta kuliah yang masih ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan bisa melalui raise hand langsung bertanya kepada Ustadz, atau boleh menuliskannya di chat room. Sebentar saya cek Ustadz. Di layar Zoom belum ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin bila tidak ada yang bertanya, saya izin membacakan informasi yang ada di sini ya, informasi dari Formula Hati Institute. Sekali lagi, mungkin bagi peserta kuliah yang ingin bertanya, disilahkan sebelum saya bacakan beberapa informasi dari Formula Hati Institute. Biasanya yang suka bertanya ini. Ustadz, boleh nanya? Dengan Ibu siapa? Aku Nurul, Mbak. Oh, yang dari Depok ya? Aku Bekasi. Oh, salah. Baik, Ibu Nurul, disilakan. Temannya Bu Yuli SMA. Masya Allah. Reuni ya, ini berarti ajang silaturahmi di kuliah Tazkiyatun Nafs. Silakan Ibu. Kalau di ITB-nya saya di bawah kelasnya, Ustadz. Oh iya, iya. Masya Allah. Ini peserta kuliah didominasi oleh alumni ITB, Ustadz, sepertinya. Silakan Ibu Nurul. Alhamdulillah, fadal. Bentar ya, Ustadz Naros. Ini rumah saya itu di Bekasinya di Bumi Satria Kencana yang qadarullahnya rawan banjir. Nah, sekarang di Jalan Kalimalang itu ada tol, namanya Tol Becak Ayu. Nah, si developernya itu membuat buangan air sodetan ke kali yang masuk ke komplek kami gitu. Nah, itu bisa dianggap menzalimi enggak ya? Karena sekarang aja udah suka kebanjiran, nanti kalau tambahan lagi dari situ apa enggak makin banyak ya Ustadz? Kalau kayak gitu tindakan kita sebagai warga baiknya apa ya Ustadz? Betul. Itu aja. Khusus mungkin orang yang bekerja di area publik itu, kita bicara sudut pandang menjadi orang Muslim yang taat. Itu harus super hati-hati. Karena ada sekian hak yang harus dilewati. Lawang kambing yang terjatuh itu bakal ditanya oleh Allah kalau gara-gara pemimpinnya nggak menyediakan jalan yang lapang. Nah, apalagi sampai pembangunan menyebabkan banjirnya warga. Maka akan dilihat apakah banjir itu sebab karena dia bangunnya nggak benar sehingga ada banjir, atau emang sudah banjir sebelum ada bangunan. Tapi kalau kita menjadi penyebab atau salah satu penyebab terjadinya kesusahan pada sebagian orang, itu namanya kezaliman. Ini Ustaz, punten. Jadi sekarang itu memang sudah suka banjir sebelum ada buangan air dari tol, Ustadz. Nah, terus? Nah, sekarang itu suka banjir itu sekarang si
pihak tol itu membuat sodetan. Jadi kucuran air hujan dari tol itu dimasukkan ke sungai yang mengalir ke komplek kami. Jadi double nanti air itu masuknya, selain yang udah biasa, Oh. tambah lagi dari situ. Nah, Sehingga- kalau sudah dialirkan ke sungai udah benar yang membuat tol. Emang dialirkan Ya, ke sungai. tapi sungainya masuk ke komplek kita, Ustaz. Masuk ke Nah, komplek kami. itu namanya yang disebut dengan kesalahan yang nggak bisa dihindari. Itu ada satu kasus dalam hukum itu, kesalahan nggak bisa dihindari padahal pelakunya nggak salah. Kan akhirnya menyebabkan banjir. Padahal dia udah bertindak benar. Memang memasukkan air ke sungai. Lah mau taruh di mana kalau nggak ke sungai? Yang jadi masalah sungainya meluap. Bukan dalam kendali dia kalau sungainya meluap. Itu ya udah menjadi proses kebencanaan jadinya. Kecuali itu nggak ada sungai. Sengaja dia buat sungai, dialirkan ke situ. Nah itu beda lagi urusan. Nah jadi kalau di konteks sesimpel tadi ya, tanpa ada variabel lain, yang pembangunan tol ya dia udah benar masuk ke sungai. Kecuali begini, ada perjanjian dengan komplek bahwa tidak boleh buangan tol dibuang ke sungai kita karena sudah penuh. Nah, nanti akan deal itu. Terus dibuang kemana? Terserah, kau kan yang kontraktor. Nah, itu akhirnya nanti menjadi solusi. Makanya nggak enak jadi penguasa itu. Kalau banyak pertanyaannya begini-begini. Jadi sekarang itu warga mau demo, Ustadz, boleh nggak tuh demo? Karena No, kalau sebelum dibuang gini, sama... ya, jadi kalau kan kemarin di materi awal itu kita tidak boleh mendolimi, juga tidak boleh didolimi. Ya Allah, a'udzubika min an adzlima a'udzilama ali. Nah, kalau kita merasa didolimi, maka tindakannya menuntut dilenyapkannya kedoliman. Nah, salahnya apa? Ya, itu bab cara, terserah. Apakah demo menyelesaikan masalah atau dialog menyelesaikan masalah? Apakah menuntut hukum menyelesaikan masalah atau bagaimana aturannya? Nah itu dipilih aja. Ininya secara konsep baik orang itu menghilangkan kedoliman pada diri sendiri dan pada orang lain. Silakan aja. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Wah, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu yang dari Bekasi tadi ya, beca kayu ya memang seperti itu. Jangan-jangan itu pengembangnya juga membangunnya dekat sungai yang mungkin tidak boleh ada rumah di situ sebetulnya. Barangkali ya. Enggak baik ya. Enggak ya? Enggak, sebenarnya itu kompleksnya kompleks biasa, tapi memang ada aliran sungai untuk iya, baik. Ya. Terus tadi ada yang nulis juga masalah AMDAL. Itu kayaknya AMDAL-nya di permainan sih Ustadz. Jadi yang kayak gini-gini sudah itu sih mah secara biasa teknis sudah harusnya AMDAL-nya udah nggak boleh masuk lagi ke komplek kita, harusnya langsung iya baik. Oh, AMDAL-nya sebenarnya nggak boleh aliran dari tol itu masuk ke sungainya ya tempat enggak itu lah nggak boleh. Harusnya dia cari jalan sendiri. Kenapa dia baru bikin tol terus dia masukin air ke sungai ya? Berapa tahun dia baru bikin? Iya, tolnya udah jalannya udah lama Ustadz, udah setahun lebih. Nah berarti kan kalau gitu udah jelas kan ada aturannya. Berarti ada. Oh iya, baik. Demikian tadi jawaban Ustadz. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar dan bisa teratasi oleh aparat setempat ya. Mungkin ini berarti masuknya ke Bekasi. Mudah-mudahan ada jalan keluar bagi komplek perumahan tersebut sehingga bisa terhindar dari banjir yang akan mungkin datang ya, karena ini sudah mulai musim hujan. Ustadz, ini waktu kita tinggal beberapa saat, izin saya bacakan pertanyaan dari chat room. Ini datang dari Pati, pertanyaan Ustadz, ada ungkapan yang mengatakan kesalahan yang berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Dan satu lagi Ustadz, pertanyaan tadi berkaitan dengan zolim, apakah boleh kita menjauhi orang yang menzolimi kita? Memilih untuk menjauhi, berenggang gitu ya. Ini dua pertanyaan jadinya Ustadz. Oke. Yang pertama itu ungkapan cukup terkenal dan secara fakta empiris sosiologis itu benar. Orang yang mengulang-ulang kesalahan akan dipersepsikan sebagai kebenaran. Makanya kesalahan nggak boleh diulang. Kan nggak boleh jatuh kedua kali di kesalahan yang sama. Karena akan menyebabkan kalau di konteks karakter jadi karakter. Jadi ungkapan itu dapat dibenarkan. Dan kebiasaan yang salah bisa dianggap rujukan menjadi benar karena sudah terbiasa dengan kondisi itu. Jadi hati-hati dengan pembiasaan salah atau mengulang-ulang kesalahan. Itu betul, hati-hati. Yang kedua mengenai apa tadi kok agak lupa.
Mohon maaf Bu. Menjauhi orang yang Ya, menzolimi menjauhi yang kita, zalim. apakah itu diperkenankan Ustadz secara tidak memutus tapi agak Menjauhi. sedikit, kalau orang Jawa bilang jarak ya, menjaga jarak mungkin ya. Ya idealnya kita menolong saudara yang menzalimi kan, unsur akhaka zaliman atau madluma ya. Tolonglah saudaramu baik dia menzalimi atau dizalimi. Kalau dizalimi paham menolongnya. Kalau menzalimi gimana? Yakni hentikan dia dari kezaliman. Itu adalah menolongmu kepada saudaramu. Tapi kalau kau tidak bisa melakukan itu, menghentikan kezalimannya, maka menjauhi atau menghindari kezalimannya itu menjadi pilihan yang baik. Itu istilahnya itu menghindari kezalimannya. Yang pertama kan menghentikan kezalimannya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa namanya menghindari kezalimannya. Nah, bentuk kegiatan menghindari kezalimannya itu adalah sedikit tidak berhubungan banyak. Itu betul. Dapat dibenarkan. Tapi jangan mutus ya, sekedar menghindari aja. Itu boleh kalau sekedar menghindari aja. Wallahu a'lam. Ya, berarti ada dua pilihan Ustadz ya, terus Betul. fight berinteraksi dengan meluaskan hati seluas samudra gitu ya, biar tidak ada amarah yang mendera, atau kita berenggang. Itu boleh kedua-duanya Ustadz ya. Sekuat kita mampu ya, sekuat kita ya kezaliman. Maksudnya ketika kita mampu bermain cantik dengan orang yang zalim, silahkan gitu ya. Barangkali bisa merubah dan sebagainya, tapi kalau udah nggak kuat, berenggang gitu Ustadz ya. Ya, baik. Itu pilihan. Satu lagi Ustadz, bolehkah ada yang raise hand terakhir ini mungkin ya, the last but not least. Oke, silakan Ibu Tamirga. Baik, terima kasih Bu Iin. Lanjut mengenai hal yang barusan nih Ustadz, kalau sebaiknya kan dihindari atau merenggangkan hubungan gitu ya. Kalau misalnya kasusnya suami istri, si istri merasa bahwa suami itu lebih baik atau lebih mudah memberi kepada orang lain dibanding kepada istri dan anaknya, itu rasanya seperti itu. Karena memang sederhana sekali, misalnya taruhlah beri nafkah istri itu hanya 10%, kemudian perbandingannya ya, kemudian kalau ke orang lain itu bisa 100%-nya gitu. Itu sang istri ini merasa, kok kenapa ya kalau keluarga sendiri enggak. Itu kalau kasusnya kalau solusinya tadi misalnya merenggangkan atau menghindari, kalau suami istri ini seperti apa nih Ustaz? Ya, ini betul. Bab jumlah nafkah ini memang perlu duduk bareng. Karena banyak istri malah merasa kok sedikit ya gitu. Suaminya bilang, oh banyak banget yang mintanya ya gitu. Sebenarnya bukan sedikit kali Ustadz, karena sekarang harga naik, jadi sebenarnya uangnya udah banyak tapi ternyata harganya juga naik gitu ya. Oh, nggak cukup ya. Kata suaminya, perasaan kebutuhan itu kan bisa didefinisikan. Kalau istriku nggak punya definisi kebutuhan, apa aja jadi kebutuhannya, jadi pusing gitu. Jadi ini memang perlu Bu. Ini bab kalau suami istrinya masih bisa komunikasi, bisa duduk. Nggak semua ada ungkapan di keluarga itu, kalau ada cinta, semua bisa dibicarakan. Tapi kalau nggak ada cinta, apa aja jadi perkara. Jadi insya Allah, kalau masih hubungan baik, bisa dibicarakan. Mas, perasaan kamu ini sama kita kok pelit banget sih Mas. Nah gitu, bisa tuh ngomong kayak gitu. Waduh nggak enak Ustadz ngomong, berarti bukan suamimu kalau nggak enak tuh, berarti tetanggamu. Masa sama suami nggak enak? Gitu. Itu yang pertama. Kalau tidak mampu bisa pakai hakim. Untuk apa? Penengah. Entah mertua, entah ustadznya, atau apa. Itu bagian dari solusi. Diomongkan. Terus gimana? Ya dihitung fakta. Emang nggak cukup. Nah, nanti biar suaminya kasih. Atau jangan-jangan waktu terjadi mediasi tadi, suaminya bilang, udah banyak. Bahwa engkau menggunakannya untuk hal yang memang luas, itu kebiasaan. Bukan dari dulu kamu suka jajan. Kan tuh kamu dari kecil kan gitu. Nah, karena suaminya tahu kecilnya istrinya. Dulu semua kita uang sakunya 30.000, kau 50 sendiri. Nah, kau kan paling banyak jajan itu. Makanya kau gendut. Nah, gitu jadi kan. Jadi itu bab ini memang perlu duduk. Makanya agama itu kan mengaturnya yang penting cukup. Berapanya harus duduk tuh. Berapanya itu duduk karena masing-masing punya ukurannya masing-masing. Orang yang tinggal di dekat pantai cenderung setiap hari itu jajan 3 kali. Sarapan beli, makan siang ke warung sebelah,
makan malam ke restoran yang agak jauh. Judulnya beli semua, nggak ada yang masak. Lain kalau orang yang tinggal di atas gunung, semuanya masak dari awal. Jadi beda-beda budaya. Nah, sehingga menyebabkan berapa angka yang cukup. Nah, yang kedua, kalau perasaan dia lebih banyak memberi ke orang lain, yaitu sama kasusnya. Perlu dicek, itu fakta atau perasaan. Karena pada dasarnya, kalau seorang wanita sudah dicukupi, dia tidak pada posisi boleh menggugat harta suami dikemanakan, kecuali yang haram. Kalau dia sudah dicukupi, maka dia tidak pada posisi boleh menghentikan harta suami dikemanakan. Kenapa? Itu harta dia. Kenapa sih kamu kasihkan ke adikmu? Karena kamu udah cukup. Kecuali istrinya tidak cukup. Beda lagi urusan. Karena suami istri bukanlah akad harta. Jadi bukan berarti kalau jadi istri ngontrol hartanya suami. Kecuali Anda bikin perusahaan baru. Anda store modal, itu namanya baru, itu namanya akad harta. Seorang yang nyetor modal berhak tanya kemana harta dikeluarkan. Karena itu harta bersama. Paham ya? Kalau di suami istri kan nggak itu harta suami. Kecuali istri memang kontribusi di keluarga. Itu akhirnya punya harta istri namanya. Itu nanti dijelaskan di rumah tangga. Jadi kami ulangi lagi, kalau suami ngasih ke pihak lain, dipastikan aja apakah istri sudah terpenuhi apa belum. Kalau belum ya itu perlu ditanya. Tapi kalau sudah ya itu urusan dia. Boleh nggak nanya? Boleh, tapi nggak punya hak untuk menentukan. Nanya aja boleh, itu kan etika suami istri. Sama-sama harus berbuat ma'ruf, sama-sama harus baik sama pasangannya, tidak melukai dan seterusnya. Karena kalau itu kan melukai kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Tamirga. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Dan mungkin suami ada keperluan memberikan ibunya, infak dan sebagainya, seperti itu. Jadi husnuzon aja. Berarti tetap memberikan saling percaya mungkin dalam hal pengaturan keuangan seperti ini. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penghujung kajian atau kuliah kita pada malam hari ini yang telah kita sepakati bersama. Sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan informasi dari Formula Hati Institute. Besok itu Rabu ada kajian akhlak ya, masih tentang berkata baik kalau tidak salah, masih masuk berkata baik. Mudah-mudahan peserta kuliah yang hadir bisa mengikuti kajian tersebut selepas subuh dan mendapatkan manfaat. Selanjutnya, bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya bagi kelangsungan dakwah Formula Hati Institute dapat memberikannya ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode 451 dengan nomor rekening 70000491734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini, dan konfirmasi dapat dilakukan ke nomor WhatsApp di nomor 087889437521 atas nama Ibu Yuli. Semoga Allah memberikan pahala atas infak yang diberikan, menjadikan amal jariah ketika kelak kita telah tiada. Mungkin itu informasi dari kami yang bisa disampaikan, dan bagi peserta kuliah yang baru pertama kali hadir dan ingin bergabung di grup WhatsApp Majelis Formula Hati online, bisa join grup. Sudah di-share di chatroom oleh Pak Adi, alhamdulillah. Dan kajian atau kuliah kita pada malam hari ini bisa disimak kembali di channel YouTube Muhsinin Fauzi, dan beberapa kajian atau kuliah yang telah dilaksanakan oleh Formula Hati Institute bisa diakses semuanya di sana. Semoga bisa menambah wawasan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai detik ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kita bisa menjadikan tazkiyatun nafs ini meresap ke dalam hati kita. Baik, mungkin kita akhiri dengan istighfar ya Ustadz ya? Ya. Baik, kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan saya yang memandu acara kuliah pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kehadirannya semua, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom.
Sampai berjumpa pekan depan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.